dengan pembimbing dua itu kadang-kadang berbeda. Dia bawa ilmunya dari kampusnya, padahal ada keputusan rektor yang telah ditetapkan terkait pedoman penulisan karya tulis ilmiah di setiap unit, misalnya di Pasca Sarjana. Jadi itu. Jadi yang pertama itu ada latar belakang. Tentunya harus ada landasan teologis normatifnya dulu. Ayat yang dijadikan dasar untuk meneliti persoalan yang saya kira ayat itu kan Al-Quran itu sangat kaya, jadi apapun yang mau dibahas pasti ada ayatnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian karena kita berada di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia ini harus ada landasan yuridis formalnya. Undang-undang jelas sekali itu, Undang-Undang 19 itu masalah pendidikan, ini tidak sulit. Kemudian setelah itu muncul teori terkait dengan masalah yang akan diteliti. Hanya teori tentang motivasi, teori tentang karakter, itu semua ada teorinya itu. Ayat tentang karakter juga ada. Kemudian setelah teori kita coba melakukan semacam observasi awal. Apakah di tempat kita mau meneliti itu sesuai antara teori dengan kenyataan di situ. Nah, kalau tidak sesuai dengan teori, berarti muncullah masalah, itulah namanya rumusan masalah. Itulah jadikan judul formulasi. Jadi bukan sesungguhnya langsung judul. Ya, kita, tapi bukan juga kita mencari-cari masalah, tetapi kita menemukan isu masalah. Itu. Jadi tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu tebal, itu namanya latar belakang, itu tidak terlalu banyak lamanya. Jadi adanya penyimpangan antara teori dengan fakta, maka kita tertarik untuk meneliti. Ini yang selalu dipermasalahkan oleh penguji. Yang mana di sini masalahnya? Nah, kalau sudah muncul itu rata-rata penguji sudah tidak berbicara di latar belakang lagi. Yang tertarik karena ada masalah seperti ini. Misalnya ada penyimpangan tentang penggunaan dana BOS. Semestinya dana BOS menunjang pelaksanaan pendidikan dan lain, tapi ternyata tidak. Salah satu itu dan contoh-contoh lain. Saya kira itu terkait dengan latar belakang. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu ditulis ya, diformulasi sesuai dengan apa yang ada latar belakang itu. Biasanya itu dalam bentuk pertanyaan. Kemudian dari rumusan masalah lahirlah sub masalah. Jadi beda rumusan masalah dengan sub masalah. Rumusan masalahnya itu adalah induknya, temanya. Kemudian subnya itu ya kalau biasanya di pendidikan itu kita pakai dua landasan ya. Kadang-kadang kita pakai landasan filsafat, kadang juga manajemen. Jadi rata-rata tiga sub masalahnya apabila dia penelitian kualitatif misalnya. Kalau kuantitatif tergantung variabelnya. Kalau banyak variabelnya, banyak juga sub-masalahnya. Jadi, tapi saya lihat ini mungkin banyak yang kualitatif ini ya. Karena penelitiannya hanya wawancara setengah mati buat dokumen dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau ada kuantitatif, insya Allah bisa juga. Karena kebetulan ada beberapa orang kuantitatif juga di terkait dengan masalah ya. Tapi kalau kualitatif kalau tiga saja, karena landasan filosofi yaitu itu adalah ontologi, apa itu misalnya hakikatnya ya. Kemudian bagaimana epistemologinya kan, prosesnya. Kemudian aksiologinya, apa manfaatnya dari. Atau landasan manajemen boleh juga, misalnya input, proses, dan output. Itulah baru selesai penelitian. Karena penelitian ini apa ya, tidak sekedar untuk mendeskripsikan, tetapi untuk dipublish, untuk memberikan kontribusi kepada pembaca bahwa betul-betul ini tuntas masalah yang diteliti. Kalau tidak berlandaskan kedua landasan itu tadi, ya bisa-bisa muncul beberapa pertanyaan dari penguji itu. Tapi kalau misalnya kalau kualitatif itu kan pasti mendeskripsikan ya. Misalnya kita mau meneliti pola asuh anak di pondok atau di mana saja begitu. Jadi judulnya itu kualitatif, itu tidak panjang-panjang itu.
karena mendeskripsikan saja, kecuali kuantitatif karena biasanya ada beberapa variabel, apalagi kalau magister biasanya 2 kali 2 2x 2y, tapi itu kan relatif karena penelitian itu kan tergantung tingkat kedalaman analisanya saja. Nah, itu. Oke, jadi itu terkait dengan rumusan masalah ya. Kemudian apabila dia penelitian kuantitatif menggunakan hipotesa ya, hipotesis, tapi dia kalau kualitatif biasanya tidak. Jadi Bapak Ibu kan sudah membaca buku-buku itu, dan buku yang paling mudah dipahami itu untuk kita seperti saya ini peneliti awal ya, bukunya Sugiono, nggak terlalu ya, mudah dipahami ya. Kemudian setelah hipotesis, kalau kualitatif biasanya menggunakan fokus dan deskripsi fokus ya, tapi kalau kuantitatif biasanya dia menggunakan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian. Itu beda-beda saja, tapi sesungguhnya sama maknanya, cuma istilah-istilah. Jadi kalau mau lebih jelas itu ya, karena di sini di pedoman itu disebutkan itu tetapi tidak diuraikan, makanya itu saya berikan sedikit penjelasan supaya mudah-mudahan kita bisa sama persepsi kita nanti. Kemudian setelah definisi personal itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu kadang-kadang kita menampilkan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang kita selidiki, atau penelitian yang relevan dengan penelitian atau penelitian terdahulu yang relevan. Ya, itu biasa tinjauan pustakanya. Ada lagi tinjauan itu hanya penelitian dan hanya menjelaskan secara umum, misalnya teori-teori umum yang ada. Nanti selanjutnya setelah tinjauan pustaka, ini namanya baru meninjau-ninjau kan, belum mengkaji. Kalau nanti ada juga kajian teorinya. Kajian teori itu memang sudah teori yang digunakan. Misalnya kuantitatif itu kan identik dengan start dari teori itu. Jadi memang start dari teori sampai pada item-item penyusunan angketnya nanti itu tidak boleh keluar dari teori yang kita mau uji itu. Nah itu ya. Kemudian setelah itu kajian teori ada metode. Sebenarnya itu metode penelitian, bukan metodologi, karena metodologi itu dari ilmunya. Metode penelitian. Metode penelitian di sini lahir banyak jenis penelitian. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada pengembangan, ada penelitian evaluasi, macam-macam. Tetapi kita ini tidak usah terlalu pusing yang macam-macamnya itu. Kita pada umumnya ini masih kuantitatif dan kualitatif. Ya, ada eksperimen dan lain sebagainya itu ya. Jadi tidak usah terlalu Tapi seperti disampaikan Pak Direktur tadi, penelitian itu metodenya itu sangat ditentukan oleh masalah yang diajukan. Kalau korelasi berarti kuantitatif pasti itu, karena mengukur tingkat kekuatan hubungannya. Tetapi kalau hanya sekedar mendeskripsikan masalah, hasil penelitian itu berarti kualitatif. Kemudian setelah itu tujuan dan kegunaan. Ini selalu saya lihat berdebat antara penguji yang satu dan penguji yang lain. Ada yang meletakkan tujuan dan kegunaan setelah rumusan masalah, padahal di pedoman nanti setelah metodologi penelitian. Jadi intinya harus ikuti strukturnya supaya kalau dikoreksi oleh pembimbing atau pembimbing, tempatkan dasarnya. Jangan biasakan berdebat di situ ya. Kemudian daftar pustaka dan outline atau garis-garis besar isi tesis. Itu untuk proposal. Saya kira itu terkait dengan penyampaian dengan dua hal, pengajuan judul dan penyusunan proposal. Proposal itu tidak perlu terlalu lama disusun. 1 minggu bisa jadi tuh. 1 minggu bisa jadi. Apalagi Bapak Ibu ini kan praktisi pendidikan semua, dan tolong jangan mengajukan judul di luar masalah pendidikan. Itu jelas setengah mati, karena Bapak Ibu kan mau jadi magister pendidikan. Ya, masalah-masalah pendidikan itu kan
ada beberapa komponen, misalnya terkait dengan dasar pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, metode, guru, peserta didik, lingkungan, sarana prasarana, alat dan lain sebagainya. Di sekitar itu saja, jangan ambil wilayahnya orang ya. Karena kita memperkuat ini di pendidikan saja, karena kita menjadi magister pendidikan. Kemudian bukan lagi magister pendidikan Islam Bapak Ibu ya, magister pendidikan. Dan dia masih banyak yang tulis sampul-sampul. Dia juga Iya. Sudah sekarang kami sudah mengetahui terbaru magister. Di sini ada dua judul sebenarnya, ada kuantitatif dengan kualitatif, tapi hati saya lebih cenderung ke kuantitatif ya. Yang pertama yaitu pengaruh kebijakan ekstrakurikuler keagamaan dan pembiasaan siswa di satu halte terhadap karakter religius. Karakter religius ya? Iya. Bukannya itu religius sudah karakter itu ya? Tapi kalau karakter, Kalau saya kira karakter itu banyak begitu jenisnya. Langsung ke religiusnya. Iya, jadi sasarannya keagamaannya begitu religius. Atau bagaimana? Memang Pengaruh coba ulang tadi. Pengaruh kebijakan ekstrakurikuler keagamaan dan pembiasaan siswa di satu halte terhadap karakter religius. Biasanya lokasi penelitiannya di belakang itu. Oh, di belakang. Jadi Oh, jangan tempatnya, diantarai tempatnya. seperti itu tadi kan ndak ada yang mengantarai X dengannya itu. Kalau tadi ini diantarai oleh lokasi penelitian jadi agak rancu kedengarannya. Ya. Oh, berarti pengaruh kebijakan terhadap karakter religius di pengaruh kebijakan ekstrakurikuler keagamaan dan pembiasaan siswa Terhadap karakter religius di satu halte. hidup Indonesia. Langsung Berdasarkan akhlak itu. langsung religiusnya saja. Atau religiositas ya. Karena itu karakter tekanannya sikap sementara itu sikap keagamaan. Bagaimana? Kualitas. Studi. Ya, studi efektivitas, pengaruh kebijakan. Sudah itu aja yang satu. Itu yang pertama Ya. tadi. Karena ada pengaruhnya lagi Pak. Iya, kata pengaruh lagi masuk itu. Kalau kita punya tadi terhadap tuh diganti dengan Diganti dengan terhadap diganti. karena ibu hanya kan beda. Ini nanti kalau ini nanti tetap juga mengukur hubungannya. Ada namanya uji regresi kan itu nanti. Tapi nantilah itu dibahas di Kalau mau dilarikan ke kuali, kata pengaruh itu ke kontribusi atau implikasi. atau implikasi materi kuali. Karena kata pengaruh, korelasi, Murni hubungan sekali itu itu. Murni. harus dianalisis. Tapi kalau kontribusi kan menjelaskan fenomenanya. Tapi nanti dari Pak Pengelola ada gaya baru itu penelitiannya. Pengembangan apa kan? Ini kita di video itu di laptop. Di radar. Itu menarik tadi Bu yang pertama ya. Insyaallah kami dengan Pak Direktur berusaha itu saja. Usahakan salah satunya kita masukkan dari dua yang diajukan itu. Kenapa? Supaya Bapak dan Ibu bisa terbantu. Kalau ada yang kalau kedua-duanya yang apa namanya yang menghambat atau kita hadapi dengan sulit, tentunya kan Bapak Ibu menurunkan semangatnya. Jadi kalau dua kita usahakan salah satunya itu.
tapi tetap kita melihat selain tadi yang disampaikan Pak Direktur adalah kedisiplinan disiplin ilmunya, juga kita tetap melihat itu pemerataan atau prinsip keadilan dalam pemberian. Jangan heran nanti kalau misalnya diajukan satu Prof Didin, dua Pak Direktur, tiba-tiba Prof Didin tidak masuk di situ, hanya Pak Direktur terdiganti. Itu saya sampaikan di tempat ini supaya jangan sampai nanti ini kok tiba-tiba diganti dan lain sebagainya. Tentunya diganti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika nanti sudah menyusun proposal, usahakan setiap saat ada progresnya. Dan ketika menghadapi masalah yang sudah diselesaikan dengan pembimbingnya, baik masalah adat maupun dan lain sebagainya, bisa mengajukan ke tim pembimbing kepada itu. Intinya adalah tidak ada alasan untuk tidak selesai selama masih hidup. Oke, kemudian selanjutnya itu terkait dengan pengajuan judul, dan mudah-mudahan dalam minggu ini kita bisa kirim SK pembimbingnya ke Bapak Ibu sekalian dulu. Ya, jadi nanti tinggal di SK kemudian dikirim ke Bapak Ibu. Tergantung nanti bagaimana Pak Budi menyelesaikan pengajuan. Itu terkait dengan pengajuan judul. Saya kira itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan tidak sulit menyelesaikan tugas kita. Selanjutnya terkait dengan gambaran umum penyusunan proposal. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah menguasai semua itu. Cuman bedanya itu apa? Ada yang setiap kampus memiliki gaya selingkuh yang berbeda. Jadi boleh jadi sama-sama proposal, tetapi misalnya ada alumni Alaudin, ada alumni satunya ya, ada alumni misalnya UI Syarif dan lain sebagainya. Itu memiliki gaya selingkuh yang berbeda-beda. Dan itu pasti Bapak dan Ibu masih membawanya sampai sekarang ya. Nah, oleh karena itu apapun kita harus ikuti pedomannya. Apapun ketika nanti dibimbing sama juga. Jadi apakah nanti seminar profesi di Ternate atau di Weda, nanti bisa disepakati bersama lagi. Malah online bisa, daring bisa. Tinggal kita kita perkirakan kalau nanti sudah awal tahun, sudah semester 3 selesai, maka tinggal mudah-mudahan dalam perjalanan ini bisa langsung besar. Ketika sudah disatukan sudah ada kuali kita terus itu mungkin Pak Agus sebagai sekretaris pembimbingnya, Pak Tahir dulunya apa, pembimbingnya siapa, pembimbingnya 2 orang saja, 2 orang nanti dibimbing, masih konsul, bisa konsul lewat darat dosennya yang mudah-mudahan dosen-dosen kita juga ya, ada dosen yang macam-macam kita cari yang jadi kalau pembimbing hanya setelah dibimbing kemudian sudah disetujui oleh 2 pembimbing ini, maka kemudian nanti bisa diselenggarakan, nanti diselenggarakan tambah 2 lagi, jadi timnya 4. Ya. Setelah itu seminar proposal bakal meneliti, tadi saya sudah sampaikan paling cepat 2 bulan penelitian itu.